Malam di jalur Pantura tak lagi seperti dulu. Angin laut yang biasanya membawa ketenangan kini terasa seperti bisikan ancaman. Lampu-lampu jalan yang redup memantul di atas aspal basah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti makhluk hidup. Para sopir truk yang biasanya bercanda lewat radio kini lebih banyak diam, seolah setiap kata bisa mengundang mara bahaya. Ketakutan telah menjadi teman setia mereka, dan setiap tikungan di jalan terasa seperti perangkap yang menunggu. Di beberapa titik rawan, bekas-bekas ban terbakar dan pecahan kaca terlihat mengintimidasi siapapun yang melintas. Geng motor Serigala Malam sudah menjadi legenda hitam di kalangan sopir truk. Mereka muncul tanpa peringatan, memalak tanpa ampun, dan meninggalkan jejak kekacauan yang sulit dilupakan. Cerita tentang truk yang diserang, muatan dirampas, atau sopir yang terluka sudah tidak asing lagi di warung-warung pinggir jalan. Kejahatan mereka semakin brutal, dan polisi seolah menutup mata. Setiap laporan yang dibuat sopir hanya berakhir di meja yang dingin dan berdebu. Desas-desus tentang oknum aparat yang bermain belakang mulai muncul di antara sopir. Nama Komandan Laksana disebut-sebut sebagai sosok yang melindungi aktivitas gelap itu. Tak ada yang berani menegur secara langsung, takut menjadi sasaran berikutnya. Warga sekitar juga mulai resah. Anak-anak diminta tidak bermain dekat jalan, pedagang menutup lapak lebih awal, dan beberapa pemilik truk sampai memasang pengaman tambahan. Jalur Pantura yang biasanya hidup dan ramai kini terasa seperti lorong hantu. Bahkan lampu truk yang melintas di malam hari menimbulkan rasa curiga daripada rasa aman. Di tengah kekacauan itu, terdengar kabar tentang seorang sopir tangguh bernama Sudarnoto. Ia dikenal bukan karena kejam, tetapi karena keberanian dan ketenangannya di jalan. Beberapa sopir senior menceritakan bagaimana Sudarnoto berhasil melewati situasi berbahaya sebelumnya, menyelamatkan muatan dan nyawa, tanpa harus mengadu fisik. Namanya mulai menyebar seperti bisikan di antara para sopir, menjadi simbol harapan sekaligus ketakutan bagi Serigala Malam. Sore itu, hujan gerimis mulai turun ketika beberapa truk terjebak macet di tikungan sempit dekat hutan kecil. Ketegangan terasa begitu pekat, setiap motor yang melintas di jalan terasa seperti ancaman langsung. Sopir-sopir menundukkan kepala, memacu truk lebih cepat, berharap malam segera berlalu. Beberapa yang nekat menatap bayangan di tepi jalan merasakan jantungnya berdegup lebih kencang, seolah ada mata yang mengintai dari gelap. Di warung kecil dekat jalur, beberapa sopir berkumpul diam-diam, membahas strategi untuk menghadapi malam. Mereka tahu, bertahan berarti harus saling waspada. Semua setuju satu hal, jika Serigala Malam muncul, tidak ada tempat untuk kompromi. Kekerasan bisa datang kapan saja, dan persahabatan antar sopir menjadi satu-satunya perisai. Namun di balik rasa takut yang melanda, ada rasa penasaran dan kekaguman pada Sudarnoto. Sosoknya seperti lentera kecil di malam gelap Pantura, membawa harapan bahwa masih ada yang berani melawan ketidakadilan. Di antara ketakutan, seorang sopir tua bergumam pelan, "Kalau Sudarnoto ada di jalan malam ini, mungkin kita masih punya kesempatan." Kata-kata itu mengambang di udara, mengawali sebuah babak baru yang akan mengguncang jalur Pantura selamanya. Di tengah gelapnya malam Pantura, nama Komandan Laksana terdengar seperti bisikan yang menakutkan. Para sopir berbicara tentangnya dengan nada penuh kekhawatiran, seolah menyebut namanya saja bisa memanggil bahaya. Ia bukan sekadar aparat biasa, kabarnya. Setiap langkah Serigala Malam selalu terkoordinasi dengan baik, dan keberhasilan mereka dalam melancarkan aksi tak terlepas dari perlindungan yang ia berikan. Rumor mengatakan bahwa Komandan Laksana tidak hanya menutup mata, tapi juga menerima upeti dari kegiatan ilegal itu. Warung-warung pinggir jalan menjadi saksi bisu dari percakapan sopir-sopir yang berbisik tentang keterlibatan sang komandan. Beberapa sopir senior bercerita tentang kendaraan geng motor yang kadang masuk dan keluar kompleks kepolisian tanpa hambatan. Ada yang pernah melihat Komandan Laksana sendiri tersenyum dingin saat seorang anggota Serigala Malam diselamatkan dari perkelahian dengan sopir lain. Senyum itu seperti peringatan terselubung, siapapun yang menentang, akan berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. Di balik bayangan itu, Sudarnoto mulai merasakan gelombang ketegangan yang berbeda. Ia memahami bahwa Serigala Malam bukanlah ancaman tunggal, ada tangan kuat yang mengendalikan mereka dari balik layar. Ketenangan yang selama ini menjadi ciri khasnya mulai ditempa oleh kesadaran baru, menghadapi geng motor saja tidak cukup, melawan sistem korup pun kini menjadi bagian dari misinya. Disinilah pertaruhan sejati dimulai. Suatu sore,
Saat Sudarnoto mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin sepi, beberapa sopir berbagi kabar tentang insiden terbaru. Truk-truk yang melintas malam sebelumnya diserang di tikungan kecil dekat hutan jati. Beberapa sopir terluka, muatan beras dan sayur dirampas. Yang mengejutkan, kendaraan patroli polisi yang seharusnya hadir sama sekali tak terlihat. Para sopir berbisik, seolah takut kabar itu sampai ke telinga pihak yang salah. Di tengah rumor dan ketakutan, ada satu titik terang kecil, keberanian Sudarnoto mulai diperhitungkan. Sopir lain melihatnya sebagai sosok yang tidak hanya tahu cara menyelamatkan diri, tapi juga memiliki ketajaman mata untuk membaca situasi. Namanya mulai menjadi simbol harapan, meski juga berarti ia kini masuk radar Komandan Laksana dan Serigala Malam. Keberadaannya di jalur Pantura mulai membuat geng motor gelisah, meskipun mereka belum mengetahui kekuatan penuhnya. Malam itu, Sudarnoto memperhatikan gerak-gerik sekelompok motor yang berkeliaran tanpa tujuan jelas. Ia merasakan pola yang sama seperti cerita sopir-sopir lain, pergerakan terkoordinasi, titik kumpul yang berubah-ubah, dan hilangnya jejak begitu polisi mendekat. Semua petunjuk itu membuatnya yakin bahwa ada pengawasan lebih tinggi yang mengatur setiap langkah geng motor. Sosok Komandan Laksana kini bukan sekadar rumor, bayangannya terasa nyata di setiap tikungan gelap. Kesadaran itu menimbulkan dilema dalam hati Sudarnoto. Ia tahu menghadapi Komandan Laksana secara langsung bukanlah pilihan, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Tapi diam dan menonton ketidakadilan terjadi pun bukan sifatnya. Disinilah ia memutuskan untuk mulai menyusun strategi, mengumpulkan informasi secara diam-diam, dan mencari aliansi di antara sopir-sopir lain yang masih setia pada kebenaran. Rencana itu harus disusun tanpa meninggalkan jejak. Di tengah malam yang sunyi, ketika truk-truk lain telah berlalu, Sudarnoto menatap jalur Pantura dari jendela truknya. Angin malam membawa aroma tanah basah dan aspal hangus, seolah memanggilnya untuk bergerak. Bayangan Komandan Laksana dan Serigala Malam terasa menempel di setiap tikungan. Tekad Sudarnoto mengeras, ia tidak akan membiarkan jalur ini jatuh sepenuhnya ke tangan kejahatan. Perjuangan baru saja dimulai, dan malam Pantura yang gelap menjadi saksi bisu dari tekadnya. Sudarnoto dikenal di kalangan sopir truk Pantura bukan hanya karena keberaniannya, tapi juga ketajamannya membaca situasi. Setiap kali ia melewati tikungan gelap atau hutan yang membatasi jalan, matanya selalu mencari celah, gerak-gerik mencurigakan, atau suara yang tak seharusnya. Truk besar yang ia kendarai bukan sekadar kendaraan pengangkut muatan, ia menjadikannya perpanjangan dari dirinya sendiri, alat pertahanan sekaligus penegak keadilan di jalan yang penuh ancaman. Hari itu, ia tengah membawa muatan beras ke kota lain. Jalanan basah setelah hujan sore membuat aspal mengkilap dan licin, namun Sudarnoto tetap tenang. Ia terbiasa dengan rute berbahaya, tikungan sempit, dan hutan gelap di sisi jalan. Meski jalannya sunyi, ia selalu memperhatikan bayangan di tepi hutan, suara mesin motor yang terlalu dekat, atau cahaya yang muncul dari kejauhan. Pengalaman bertahun-tahun mengajarkannya bahwa bahaya sering muncul dari tempat yang paling tak terduga. Di sebuah tikungan yang jarang dilewati, ia melihat sesosok pria tergeletak di pinggir jalan. Tanpa ragu, Sudarnoto menghentikan truk dan berlari menolong. Pria itu adalah Pak Mahmud, seorang sopir tua yang baru saja diserang oleh geng motor Serigala Malam karena menolak memberi uang jalan. Wajahnya lebam, tangan berdarah, dan matanya penuh ketakutan. Sudarnoto dengan sigap membantu, membersihkan luka, dan membopongnya ke truk agar aman dari kemungkinan serangan susulan. Aksi penyelamatan itu menjadi titik balik bagi Sudarnoto. Ia menyadari betapa gentingnya situasi di Pantura, ancaman tidak hanya mengintai sopir muda, tetapi juga mereka yang sudah berpengalaman. Dengan membopong Pak Mahmud dan menuntunnya ke tempat aman, Sudarnoto tidak hanya menolong seorang manusia, tapi juga menegaskan bahwa keberanian dan kepedulian bisa menjadi senjata ampuh di jalan yang keras. Kabar tentang keberanian Sudarnoto menyebar cepat di kalangan sopir truk. Mulai dari warung pinggir jalan hingga grup komunikasi sopir, namanya disebut sebagai sosok yang tidak takut menghadapi bahaya. Beberapa sopir melihatnya sebagai simbol harapan, bahkan mulai merasakan rasa aman meski malam tetap penuh ketegangan. Namun, dengan ketenaran datang risiko, Serigala Malam pasti mulai mengincarnya sebagai ancaman baru terhadap supremasi mereka. Di malam berikutnya, saat ia melintasi jalur sunyi dekat hutan jati, Sudarnoto merasa ada yang mengikutinya. Suara motor yang teredam rapi dan bayangan yang bergerak seirama dengan truk membuatnya waspada.
Ia menepikan truk sebentar, memperhatikan sekeliling, dan memastikan jalannya bebas dari jebakan. Ketenangannya diuji, setiap detik penuh kemungkinan bahaya. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan, serigala malam mulai mengetahui keberadaannya. Keahlian mengemudi Sudarnoto menjadi penentu malam itu. Saat motor-motor itu mendekat dan mencoba mengepung, ia manuver dengan cermat, menggunakan kelengkungan jalan dan berat truk untuk mengacaukan serangan mereka. Klakson keras dan lampu sorot menjadi alat distraksi yang efektif. Dalam ketegangan yang hampir memuncak, Sudarnoto berhasil meloloskan diri tanpa cedera. Malam itu, ia bukan hanya selamat, ia membuktikan bahwa kecerdikan bisa lebih ampuh daripada kekerasan. Saat truknya melaju ke tujuan, Sudarnoto termenung. Ia menyadari bahwa serigala malam bukanlah sekadar geng motor yang liar, mereka memiliki koordinasi, strategi, dan kemungkinan perlindungan dari oknum kuat. Ancaman kini lebih besar dari sebelumnya, dan menghadapi mereka berarti harus melawan lebih dari sekadar geng jalanan. Tekadnya semakin kuat, ia akan mengumpulkan informasi, mencari celah, dan membuka kedok jaringan kriminal yang membayangi Pantura. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti jalur Pantura. Truk Sudarnoto melaju perlahan, membawa muatan beras yang harus sampai tepat waktu. Jalanan yang biasanya ramai kini terlihat lengang, hanya sesekali mobil kecil melintas. Meski begitu, suasana tetap menegangkan, setiap tikungan dan bayangan di pinggir jalan seakan menunggu untuk menguji kewaspadaan sopir tangguh itu. Tidak jauh dari sebuah tikungan tajam, terdengar suara benturan dan teriakan kecil. Sudarnoto segera menepikan truk dan turun, hati-hatinya tetap siaga. Di sana ia melihat seorang pria tua terbaring di tanah dengan truk kecil yang ringsek di dekatnya. Itu adalah Pak Mahmud, yang baru saja diserang oleh serigala malam karena menolak memberi uang jalan pada geng motor. Wajahnya lebam, tangannya berdarah, dan pandangannya penuh ketakutan. Dengan sigap, Sudarnoto membantu Pak Mahmud naik ke truknya. Ia membalut luka-luka kecil dengan peralatan P3K seadanya dan menenangkan sopir tua itu. Kata-kata Pak Mahmud gemetar, mengungkapkan rasa takutnya terhadap geng motor yang kini lebih brutal dari sebelumnya. Sudarnoto mendengarkan dengan seksama, memahami bahwa ini bukan sekadar serangan acak, ada pola dan ancaman yang terencana di balik kekerasan itu. Perjalanan mereka menjadi momen penting. Sudarnoto menjaga kecepatan tetap stabil, matanya terus memindai jalan, mencari kemungkinan jebakan. Pak Mahmud menceritakan pengalamannya dan korban lain yang pernah diserang di jalur ini. Cerita itu membuat Sudarnoto semakin yakin bahwa serigala malam beroperasi dengan koordinasi yang rapi, dan selalu ada pihak yang menutup mata kemungkinan oknum aparat. Sesekali, suara motor terdengar dari kejauhan. Sudarnoto tetap tenang, mengatur posisi truk agar tetap aman dan siap menghadapi kemungkinan serangan mendadak. Ia berbicara pelan kepada Pak Mahmud, memberi keyakinan bahwa malam-malam gelap dan jalur berbahaya ini bisa dilewati jika tetap waspada dan terorganisir. Keberanian dan ketenangannya menenangkan sopir tua itu, meski ketakutan masih terasa di setiap napasnya. Dalam perjalanan, Sudarnoto juga mencatat semua detail yang bisa berguna, waktu munculnya motor-motor mencurigakan, arah mereka muncul, dan cara mereka mengintimidasi sopir lain. Ia menyadari, informasi ini sangat berharga untuk memahami pola operasi serigala malam. Ia mulai menyusun strategi sendiri, sambil menjaga keamanan Pak Mahmud dan muatan beras yang harus sampai tujuan. Ketika mereka melewati hutan kecil yang dikenal rawan, bayangan motor terlihat bergerak cepat di tepi jalan. Sudarnoto segera menyalakan lampu sorot truk dan membunyikan klakson keras untuk mengejutkan mereka. Motor-motor itu mundur sejenak, cukup untuk memberi jarak aman bagi truknya. Pak Mahmud menatapnya dengan kagum sekaligus lega, sosok yang menolongnya ternyata bukan sekadar sopir biasa, tapi pejuang jalanan yang tahu cara menghadapi bahaya. Akhirnya, setelah perjalanan menegangkan, mereka tiba di desa tujuan. Muatan beras selamat, Pak Mahmud juga aman. Namun dalam hati Sudarnoto, rasa lega itu bercampur dengan kesadaran baru, ancaman serigala malam bukan hanya untuk Pak Mahmud, tapi juga dirinya sendiri. Ia tahu, menyelamatkan satu nyawa adalah langkah pertama, tetapi melawan jaringan kriminal yang melindungi mereka akan menjadi ujian sesungguhnya. Malam-malam Pantura yang gelap baru saja memulai babak baru perjuangan. Kabar tentang keberanian Sudarnoto menyebar cepat di kalangan sopir truk Pantura. Dari warung pinggir jalan hingga bengkel kecil, cerita tentang bagaimana ia menolong Pak Mahmud dan menghadapi motor-motor serigala malam menjadi perbincangan hangat.
Namanya mulai terdengar sebagai sosok yang berani, cerdas, dan tak mudah gentar di jalanan yang penuh ancaman. Setiap kali disebut, ada rasa kagum sekaligus kekhawatiran. Beberapa sopir muda mulai mengikuti jejaknya, mencoba belajar dari ketenangannya di jalan. Mereka menyalin cara Sudarnoto memetakan rute aman, mengamati gerak-gerik geng motor, dan memperhitungkan waktu yang tepat untuk melewati tikungan rawan. Namanya bukan hanya menjadi simbol keberanian, tapi juga menjadi titik referensi strategi bagi sopir lain yang ingin selamat dari serangan serigala malam. Namun, seiring reputasinya tumbuh, perhatian serigala malam juga mulai tertuju padanya. Pemimpin mereka, Rahang Besi, mendengar kabar tentang sopir yang menolong korban dan lolos dari serangan dengan cerdik. Dalam pikirannya, seseorang seperti Sudarnoto bisa menjadi ancaman besar bagi kekuasaan mereka di jalur Pantura. Ia mulai mengatur langkah-langkah untuk mengintimidasi dan menguji batas ketangguhan sopir itu. Di sisi lain, para sopir senior mulai melihatnya sebagai harapan. Mereka mulai berbicara dengan lebih terbuka tentang pola operasi serigala malam dan tempat-tempat rawan. Sudarnoto mendengarkan dengan seksama, menyatukan potongan informasi kecil menjadi peta strategis. Ia mulai memahami bahwa ancaman yang mereka hadapi lebih kompleks daripada sekadar geng motor, ada perlindungan, koordinasi, dan kemungkinan keterlibatan oknum aparat. Malam-malam berikutnya, saat Sudarnoto melintas dengan truknya, ada rasa waspada yang lebih tajam. Bayangan motor yang muncul di kejauhan tidak lagi hanya sekadar ketakutan biasa, tetapi ancaman nyata. Ia menggunakan pengalaman sebelumnya, manuver cermat, dan lampu sorot untuk mengamankan jalannya. Setiap kali berhasil lolos dari serangan kecil, reputasinya semakin menebal, dan rasa takut sekaligus hormat dari sopir lain semakin terasa. Ketegangan itu membuat Sudarnoto sadar bahwa popularitasnya memiliki harga. Setiap langkahnya di jalanan sekarang diperhatikan, dianalisis, bahkan mungkin direncanakan untuk dijebak. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, tidak hanya bertahan dan melindungi diri, tetapi juga mengumpulkan bukti dan informasi untuk memahami jaringan yang lebih besar di balik serigala malam. Kabar tentang keberhasilannya juga sampai ke telinga warga desa. Beberapa mulai merasa lega, meski tetap waspada. Sosok Sudarnoto memberikan rasa aman yang sebelumnya hilang, namun sekaligus menjadi magnet bagi konflik yang lebih besar. Ketika seorang sopir tua menepuk pundaknya, berkata, "Kalau bukan karena kamu, mungkin banyak yang tidak selamat." Sudarnoto tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangan ini baru dimulai. Di tengah malam Pantura yang senyap, Sudarnoto menatap jalan panjang di depannya. Setiap tikungan, setiap hutan gelap, setiap lampu redup menjadi tantangan baru. Namanya mulai terdengar, dan dengan itu datang ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu, menghadapi serigala malam saja tidak cukup, untuk benar-benar membersihkan jalur ini dari teror, ia harus siap menghadapi kekuatan yang lebih tersembunyi, dan Komandan Laksana hanyalah bayangan awal dari badai yang akan datang. Malam itu jalur Pantura terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin menyapu aspal basah, membawa aroma tanah dan kayu bakar dari hutan di sisi jalan. Sudarnoto, seperti biasa, melaju dengan hati-hati sambil mengamati setiap bayangan. Ia tahu, reputasinya yang mulai terdengar membuatnya menjadi target empuk bagi serigala malam. Namun tekadnya tetap teguh, ia tidak akan mundur hanya karena ancaman. Tiba-tiba, dari tikungan yang sempit, muncul 4 motor yang bergerak cepat. Lampu motor menyilaukan, dan suara deru mesin menggema di hutan. Sudarnoto segera mengenali pola serangan, mereka berusaha mengepungnya, memaksanya berhenti, dan memancing ketakutan. Detak jantungnya meningkat, namun matanya tetap fokus. Ia tahu, panik hanyalah kematian yang menunggu. Dengan sigap, ia menyalakan lampu sorot truk dan membunyikan klakson keras, mengacaukan konsentrasi para penyerang. Truk besar itu digerakkan dengan manuver tajam di tikungan, memanfaatkan berat kendaraan untuk menahan laju motor-motor yang mencoba menempel. Sudarnoto tidak hanya mengandalkan keberanian, tapi juga pengalaman bertahun-tahun mengemudi di jalur berbahaya. Para anggota serigala malam terlihat terkejut dengan ketenangan dan kecermatan Sudarnoto. Beberapa mencoba menyerang dari sisi kiri, sementara lainnya memotong jalannya dari belakang. Namun, setiap gerakan mereka sudah diperhitungkan, Sudarnoto mampu mengubah arah truk dengan cepat, memaksa mereka menepi atau terpaksa mengerem mendadak. Bayangan gelap di hutan seolah ikut menonton pertarungan antara manusia dan kekacauan.
Di tengah kebingungan itu, Sudarnoto memanfaatkan momen ketika motor-motor mundur sebentar. Ia menyalakan sirine kecil yang tersembunyi di truk, membuat mereka kaget dan mengulur jarak aman. Setiap detik terasa seperti jam, setiap napas menegangkan. Ia sadar, ini baru serangan pertama, ada kemungkinan lebih besar menunggu di tikungan lain atau di malam berikutnya. Setelah beberapa manuver berani, para anggota geng mulai mundur, menyadari bahwa target mereka bukan sopir biasa. Sudarnoto berhasil lolos tanpa cedera, namun tubuhnya masih tegang dan jantungnya berdegup kencang. Malam itu membuktikan satu hal, keberanian saja tidak cukup, kecerdikan dan ketenangan menjadi senjata utama dalam menghadapi serigala malam. Saat truk melaju menjauh dari lokasi serangan, Sudarnoto menatap jalan panjang di depannya. Ia mulai menyadari bahwa masalah ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Serangan terorganisir itu bukan sekadar aksi geng motor liar, ada pihak yang mengatur mereka, dan perlindungan mungkin datang dari seseorang dengan kekuatan besar, mungkin komandan Laksana sendiri. Di dalam kabin truk yang sunyi, Sudarnoto merencanakan langkah berikutnya. Ia harus mengumpulkan informasi lebih banyak, mengetahui pola operasi serigala malam, dan mencari cara untuk membuka kedok jaringan yang lebih besar. Malam Pantura yang gelap menjadi saksi bisu keberanian seorang sopir yang tidak hanya ingin selamat, tapi juga ingin mengakhiri teror yang menimpa jalur ini. Setelah serangan pertama itu, Sudarnoto melaju pelan di sepanjang jalur Pantura yang sunyi. Hujan gerimis mulai menetes, menambah kesan kelam di malam itu. Truk yang dikemudikannya terasa berat, namun di balik kemudi, pikirannya bergerak lebih cepat daripada mesin yang menggerakkan rodanya. Ia sadar, keberhasilan lolos tanpa cedera bukan berarti ancaman berakhir, ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Setiap tikungan yang dilewati kini menjadi titik peringatan. Sudarnoto menatap bayangan di tepi jalan dengan lebih waspada, mendengar suara ranting patah atau deru mesin motor dari kejauhan dengan ketajaman seorang pemburu. Pengalaman malam itu menekankan satu pelajaran, musuhnya bukan sekadar remaja liar, melainkan organisasi terlatih yang tahu kapan harus menyerang dan kapan mundur. Mereka dipandu oleh sesuatu atau seseorang yang lebih kuat. Di kabin truk yang remang, Sudarnoto menulis catatan singkat, posisi serangan, arah datangnya motor, serta pola gerak mereka. Ia menyadari bahwa informasi kecil bisa menjadi kunci untuk memahami strategi serigala malam. Bahkan titik-titik yang tampak sepele, seperti pohon tumbang, lampu jalan yang redup, dan warung yang ditutup lebih awal, memberinya petunjuk tentang aktivitas malam geng motor itu. Meskipun berhasil lolos, rasa khawatir mulai menghinggapi. Sudarnoto sadar bahwa setiap gerakannya kini bisa dipantau. Reputasinya sebagai sopir tangguh yang menolong korban dan lolos dari serangan membuatnya menjadi target utama. Namun ia menolak menyerah pada ketakutan, sebaliknya, rasa waspada itu memperkuat tekadnya untuk membongkar jaringan yang lebih besar di balik serigala malam. Ia mulai mendekati sopir-sopir senior, bertukar informasi tentang rute aman dan pengalaman menghadapi geng motor. Dari percakapan itu, Sudarnoto mulai memetakan pola operasi serigala malam, kapan mereka muncul, lokasi berkumpul, dan kemungkinan titik jebakan. Setiap fragmen informasi disusun seperti peta perang, memberi Sudarnoto gambaran lebih jelas tentang musuh yang dihadapinya. Di sela perjalanan, ia juga memperhatikan warga desa, yang sering melintas di jalur sepi. Banyak yang diam-diam menjadi saksi aktivitas mencurigakan, tetapi takut berbicara. Sudarnoto mulai menanamkan rasa aman kecil, menegaskan bahwa keberadaan mereka diperhitungkan, dan setiap informasi, sekecil apapun, bisa menjadi senjata melawan kejahatan. Ia mulai merasakan bahwa perjuangan ini bukan hanya miliknya, tapi juga tanggung jawab kolektif sopir dan warga Pantura. Saat malam semakin larut, lampu truk memantul di atas genangan air, menciptakan bayangan yang bergerak liar di aspal. Sudarnoto menundukkan kepala sejenak, merenungkan risiko yang harus ia ambil. Ia tahu, menghadapi serigala malam berarti harus menghadapi lebih dari sekadar geng motor, ada jaringan yang lebih kuat, mungkin dilindungi aparat yang seharusnya menjadi pelindung, bukan penghalang keadilan. Dalam sunyi malam Pantura, tekadnya semakin bulat. Lolos tanpa cedera hanyalah kemenangan sementara, pertempuran sesungguhnya baru dimulai. Sudarnoto menepikan truk di tempat aman, menatap jalan panjang yang masih harus ditempuh. Ia tahu, setiap langkahnya kini harus diperhitungkan, setiap keputusan bisa menentukan hidup atau mati. Malam itu, ia bukan hanya sopir truk, ia menjadi penjaga sunyi di jalan yang kelam.
Pagi yang basah di jalur Pantura menandai awal strategi baru Sudarnoto. Ia menyadari bahwa menghadapi serigala malam tidak cukup dengan keberanian dan keahlian mengemudi, informasi adalah senjata paling ampuh. Dengan truknya sebagai markas bergerak, ia mulai merajut jaringan diam-diam dari sopir-sopir yang masih bisa dipercaya, pemilik warung, hingga warga desa yang memiliki pengamatan tajam terhadap gerak-gerik malam. Sudarnoto mencatat setiap kisah, setiap insiden, dan setiap rumor yang ia dengar. Dari percakapan sederhana di warung kopi hingga obrolan sopir di pos istirahat, ia menyusun pola. Jam kemunculan motor, lokasi serangan, jumlah anggota, dan cara mereka melarikan diri semuanya dituangkan dalam catatan yang rapi. Sedikit demi sedikit, gambar besar mulai terbentuk, serigala malam beroperasi terstruktur, bukan acak. Beberapa sopir yang awalnya takut, kini mulai mempercayai Sudarnoto. Mereka memberinya informasi yang tidak pernah mereka sampaikan sebelumnya, dari jalur rahasia hingga kendaraan patroli polisi yang mencurigakan. Semua titik informasi itu dikombinasikan, membentuk peta risiko yang memberi Sudarnoto keunggulan di jalanan. Ia mulai memahami siapa yang mengintai, kapan mereka muncul, dan cara memanfaatkan momen untuk menghindar atau mengamati. Warga desa juga mulai menjadi mata dan telinga. Anak-anak yang biasanya bermain di jalanan kini diam-diam mengamati setiap motor yang lewat, memberi sinyal kepada Sudarnoto lewat kode sederhana. Petugas bengkel mencatat kendaraan mencurigakan yang lewat, sementara warung-warung menyediakan catatan waktu dan arah motor-motor itu. Sedikit demi sedikit, jaringan intelijen kecil ini mulai berfungsi seperti sistem peringatan dini. Sudarnoto menyadari bahwa untuk membongkar serigala malam, ia harus memahami siapa yang berada di balik mereka. Dari informasi sopir dan warga, muncul pola yang mengarah ke keterlibatan pihak yang lebih tinggi, oknum aparat yang memberikan perlindungan dan akses untuk bergerak bebas. Bayangan Komandan Laksana semakin nyata dalam catatan-catatan Sudarnoto, membuat misinya semakin berisiko. Ia mulai mengatur titik pengamatan, menempatkan sopir terpercaya di lokasi strategis untuk merekam gerak-gerik geng motor. Setiap catatan dan bukti diamankan, sebagian tersembunyi di truknya, sebagian disimpan di tempat aman milik sopir lain. Ini bukan lagi tentang bertahan, ini tentang mempersiapkan langkah maju untuk menghadapi musuh yang lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Malam demi malam, Sudarnoto menguji jalur baru, memeriksa titik rawan, dan mengamati pola serigala malam. Keahliannya membaca situasi semakin tajam, dan kemampuan bertahan di jalan yang gelap mulai menjadi legenda di antara sopir truk. Ia sadar, jaringan ini adalah perisai dan mata yang memberinya peluang untuk melawan ketidakadilan, tetapi juga membuatnya semakin terlihat oleh musuh. Di dalam kabin truknya, dengan lampu redup dan catatan di sekeliling, Sudarnoto menarik napas panjang. Ia memahami risiko yang dihadapi, jika ketahuan, serigala malam tidak akan segan menyerang, dan oknum yang melindungi mereka bisa memanfaatkan kelemahannya. Namun tekadnya tetap bulat, informasi dan kecerdikan menjadi senjata, dan malam Pantura menjadi medan perang di mana ia harus unggul untuk menegakkan keadilan. Semakin banyak informasi yang terkumpul, semakin jelas pula pola operasi serigala malam. Sudarnoto duduk di kabin truknya di malam yang sunyi, memetakan setiap titik serangan, arah kedatangan motor, dan waktu kejadian. Ia mulai melihat keteraturan yang tak biasa, bukti bahwa geng motor ini bukan sekadar anak jalanan yang liar, mereka dilindungi, diarahkan, dan diberi kebebasan untuk menakut-nakuti sopir truk. Beberapa laporan sopir menunjukkan bahwa setiap kali ada patroli polisi, anggota geng motor seolah tahu sebelumnya dan mengubah lokasi atau waktu serangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kepala Sudarnoto, siapa yang memberi mereka informasi? Dan siapa yang menutup mata ketika aksi mereka berlangsung? Semua jejak itu mengarah pada satu nama yang selalu disebut para sopir dengan nada takut, Komandan Laksana. Di malam yang lain, Sudarnoto mengamati gerak-gerik kendaraan patroli yang tidak biasa. Mobil dan motor polisi tampak berada di jalur yang salah, sering terlambat tiba di lokasi serangan, atau justru menghindar dari titik-titik rawan. Dengan pengalamannya, Sudarnoto menyadari bahwa pola itu terlalu terencana untuk ukuran ketidaksengajaan. Ada seseorang di dalam sistem yang menutupi serigala malam, dan semua petunjuk itu mengarah ke komandan senior yang dikenal licik dan kuat. Ia mulai menaruh pengawas di beberapa titik strategis. Sopir-sopir yang ia percayai mencatat setiap kendaraan mencurigakan dan gerak-gerik aparat. Sedikit demi sedikit,
Potongan-potongan teka-teki itu mulai membentuk gambaran besar. Komandan Laksana tidak hanya menutup mata, tetapi aktif memberikan arahan yang memastikan geng motor tetap berkuasa di jalur Pantura. Informasi ini membuat Sudarnoto semakin berhati-hati, namun juga semakin yakin untuk melawan. Rasa takut tidak lagi menjadi hambatan, melainkan bahan bakar untuk strategi Sudarnoto. Ia tahu, menghadapi anggota geng motor saja tidak cukup, ia harus membuka kedok perlindungan dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Setiap malam ia menulis, memetakan, dan menyusun pola, menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal bagi dirinya dan sopir lain yang menjadi mata-mata diam-diam. Suatu malam, informasi yang ia kumpulkan dari warga dan sopir berhasil menghubungkan satu titik kritis, sebuah gudang tua di pinggir Pantura yang menjadi tempat berkumpul anggota Serigala Malam saat Komandan Laksana sedang bertugas di kota. Dari gudang itu, mereka merencanakan aksi dan membagi wilayah operasi. Sudarnoto tahu bahwa ini adalah bukti nyata keterkaitan antara geng motor dan aparat yang melindungi mereka. Kesadaran itu membuatnya terjaga sepanjang malam, menatap peta yang penuh catatan. Ia menyadari bahwa untuk menghentikan teror Serigala Malam, ia harus lebih dari sekadar sopir tangguh, ia harus menjadi ahli strategi, detektif, dan pelindung sopir lainnya sekaligus. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat, dan musuh yang dihadapinya lebih licik daripada yang ia bayangkan. Di akhir malam, Sudarnoto menarik napas panjang sambil menatap jalan panjang yang masih harus ditempuh. Bayangan Komandan Laksana terasa nyata di setiap tikungan, setiap lampu redup, dan setiap deru motor yang lewat. Malam Pantura menjadi saksi tekadnya, untuk melawan kejahatan yang terstruktur, ia harus menghadapi bukan hanya Serigala Malam, tapi juga tangan-tangan kuat yang melindungi mereka. Perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Kabar tentang ketelitian dan kecerdikan Sudarnoto mulai sampai ke telinga pemimpin Serigala Malam, Rahang Besi, melalui anggota mereka yang kembali dari patroli malam. Ia merasa gelisah. Selama ini, jalur Pantura seperti wilayah tak bertuan, namun kini muncul sosok yang mampu membaca pola operasi mereka, menolong korban, dan lolos dari serangan dengan tenang. Nama Sudarnoto menjadi ancaman nyata bagi dominasi mereka. Rahang Besi mengumpulkan beberapa anggotanya di gudang tua dekat hutan jati. Suasana tegang dan geram menyelimuti ruangan. Mereka membahas strategi untuk menguji ketangguhan sopir itu dan menakut-nakuti sopir lain agar tidak meniru keberaniannya. Setiap rencana dipikirkan secara detail, waktu serangan, jumlah anggota, dan jalur pelarian. Sudarnoto bukan lagi target biasa, tapi simbol perlawanan yang harus dihancurkan. Di sisi lain, beberapa anggota mulai menyadari bahwa Sudarnoto bukan sopir biasa. Manuvernya di jalan sempit, cara ia membaca gerak-gerik motor, dan ketenangannya saat menghadapi ancaman menunjukkan pengalaman dan kecerdikan luar biasa. Mereka merasakan rasa takut yang jarang muncul. Selama ini, mereka yang menakuti sopir, kini justru mulai merasa diawasi oleh seseorang yang lebih lihai dari mereka. Malam itu, beberapa anggota dikirim untuk mengintai Sudarnoto. Mereka memperhatikan setiap gerakannya dari kejauhan, mencoba menemukan kelemahan atau momen untuk menyerang. Namun, sopir tangguh itu tetap waspada. Lampu truk yang menyala, klakson yang terencana, dan manuver tak terduga membuat mereka frustrasi. Rasa gelisah mulai merayap di dalam diri geng motor, target mereka ternyata lebih cerdik daripada yang mereka duga. Rahang Besi semakin khawatir. Ia menyadari bahwa setiap kegagalan dalam mengincar Sudarnoto tidak hanya mengurangi rasa takut sopir lain terhadap Serigala Malam, tapi juga meningkatkan reputasi Sudarnoto di antara sopir-sopir Pantura. Kekhawatiran itu memuncak, jika Sudarnoto berhasil mengungkap pola operasi mereka, kekuasaan mereka di jalur Pantura bisa terguncang. Dalam beberapa malam berikutnya, serangan mulai lebih terstruktur dan agresif, namun tetap gagal menjatuhkan Sudarnoto. Setiap rencana yang dijalankan oleh Serigala Malam selalu diimbangi oleh kewaspadaan dan kecermatan Sudarnoto. Ia mulai mencatat gerak-gerik mereka, mengumpulkan informasi untuk langkah selanjutnya. Malam Pantura menjadi medan perhitungan yang memerlukan kecerdikan dan strategi. Sopir lain yang mendengar kabar tentang kegagalan Serigala Malam menjadi lebih percaya diri. Mereka mulai merasa bahwa ada harapan untuk melawan teror di jalur ini. Sudarnoto bukan lagi seorang sopir tunggal, tapi simbol perlawanan yang perlahan membangkitkan keberanian sopir lain. Nama Sudarnoto kini bukan hanya dikenal, tapi dihormati sekaligus ditakuti oleh musuh. Di akhir malam, Sudarnoto menatap jalan panjang di depan truknya,
memahami bahwa gelisahnya Serigala Malam adalah bukti keberhasilan awal strategi diam-diamnya. Namun ia juga menyadari, tantangan lebih besar akan segera datang. Menghadapi geng motor dan oknum yang melindungi mereka bukanlah permainan ringan. Tekadnya semakin kuat, ia harus membuka kedok jaringan ini, apapun risikonya, demi keadilan di Pantura. Setelah malam-malam penuh ketegangan, Sudarnoto menyadari satu hal yang tak bisa diabaikan, Serigala Malam kini secara aktif mengincarnya. Setiap tikungan, setiap lampu redup, dan setiap bayangan di tepi jalan bisa menjadi ancaman. Namun bukannya panik, ia menenangkan diri dan mulai menyusun strategi yang matang. Keberanian saja tidak cukup, ia membutuhkan rencana yang cerdas dan bukti yang tak terbantahkan. Langkah pertama adalah merekam setiap gerak-gerik anggota geng motor. Sudarnoto menyembunyikan kamera kecil di titik-titik strategis sepanjang jalur Pantura yang rawan serangan. Ia juga memanfaatkan sopir-sopir terpercaya sebagai mata-mata diam-diam, memberi laporan rutin tentang jumlah anggota, kendaraan yang digunakan, dan pola serangan. Setiap informasi dicatat dengan teliti, membentuk arsip yang kelak menjadi senjata ampuh melawan mereka. Selain itu, Sudarnoto menempatkan data penting di beberapa truk sopir yang dapat dipercaya. Dengan begitu, jika dirinya terjebak dalam serangan mendadak, bukti tidak akan hilang. Truk-truk itu menjadi markas bergerak dan titik aman, tersebar di sepanjang jalur Pantura. Setiap sopir yang terlibat memahami peran mereka, menjaga data dan memberi sinyal jika ada ancaman, tanpa menarik perhatian Serigala Malam. Saksi-saksi kunci juga disiapkan di tempat aman. Beberapa warga yang sebelumnya takut kini menjadi bagian dari jaringan rahasia Sudarnoto. Mereka memberi laporan aktivitas mencurigakan, bahkan mengamati anggota geng yang berkeliaran di malam hari. Informasi ini menjadi pelengkap data yang Sudarnoto kumpulkan, menciptakan sistem pengawasan yang sulit ditembus dan memberi keuntungan strategis. Dengan semua persiapan itu, Sudarnoto mulai merencanakan serangan balik yang terukur. Ia tahu, menghadapi geng motor yang licik membutuhkan kecerdikan, bukan kekerasan semata. Setiap langkah dihitung, kapan harus menghadang, kapan harus memancing, dan kapan harus menarik diri. Ia juga mulai memprediksi kemungkinan keberadaan oknum yang melindungi mereka, terutama Komandan Laksana, sehingga langkahnya lebih aman dan efektif. Malam demi malam, jalur Pantura menjadi medan pengamatan Sudarnoto. Setiap gerakan geng motor dicatat, setiap perilaku dicermati, dan setiap titik rawan diamankan. Sedikit demi sedikit, ia membangun gambaran lengkap tentang operasi Serigala Malam, termasuk jalur pelarian, titik berkumpul, dan anggota yang paling berperan aktif. Gambaran ini menjadi senjata utama untuk serangan balik yang direncanakan. Keberhasilan strategi awal mulai terasa. Serigala Malam menjadi gelisah, gerak mereka lebih berhati-hati, dan beberapa anggota mulai ragu untuk bertindak. Mereka mulai merasa pengawasan semakin ketat, meskipun belum mengetahui sumbernya. Sudarnoto memanfaatkan kegelisahan ini untuk memperkuat posisi sopir lain yang kini mulai berani menentang ancaman. Nama Sudarnoto semakin menjadi simbol perlawanan. Di kabin truknya yang gelap, Sudarnoto menatap catatan dan peta yang penuh tanda. Malam Pantura menjadi saksi perhitungan yang matang, dan setiap langkah yang ia ambil kini bukan sekadar bertahan, tapi menyerang secara cerdas. Ia tahu, serangan balik ini bukan tentang menang dalam satu malam, tapi membuka jalan bagi keadilan yang lebih besar. Tekadnya bulat, Serigala Malam akan jatuh, satu persatu, dan kebenaran akan terbongkar. Malam itu, kabut tebal menutupi jembatan Kali 9. Lampu rem truk yang memantul di aspal basah menjadi satu-satunya cahaya di kegelapan. Sudarnoto melaju dengan kewaspadaan tinggi, sadar bahwa Serigala Malam kini menyiapkan serangan terbesar mereka. Tiap detik terasa seperti hitungan mundur, setiap suara deru motor dari kejauhan membuat adrenalin meningkat tajam. Tiba-tiba, dari sisi jembatan, muncul puluhan anggota geng motor yang menutup jalan. Motor-motor mereka berbaris, menyalakan lampu sorot yang menyilaukan. Tidak ada ruang untuk mundur. Sudarnoto menepikan truk sesaat, menilai posisi musuh dengan cepat, dan merencanakan langkah yang akan menentukan hidupnya malam itu. Jembatan sempit menjadi arena perang yang berbahaya. Dengan cerdik, Sudarnoto memanfaatkan bobot truknya untuk membuat manuver yang sulit ditiru. Ia memutar roda, menabrakkan sisi truk ke arah motor yang mencoba mendekat, sekaligus menggunakan bagian belakang truk sebagai tameng dari serangan lain.
Beberapa anggota kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke sungai yang deras di bawah jembatan. Suara teriakan dan air yang memecah keheningan membuat suasana semakin tegang. Rahang besi yang memimpin serangan terlihat panik. Serangan mereka yang biasanya efektif kini kacau. Beberapa anggota mundur, beberapa terjatuh, dan koordinasi mereka terganggu. Sudarnoto tetap fokus, mengatur jarak, dan memanfaatkan setiap celah untuk memastikan truk tetap aman. Lampu rem yang menyala sesekali memantulkan bayangan motor yang mencoba menyerang, memberi petunjuk posisi mereka. Dalam kekacauan itu, Sudarnoto menggunakan klakson dan sorot lampu untuk mengecoh lawan. Ia membuat beberapa motor kehilangan keseimbangan, sementara sisanya terpaksa mundur. Trik sederhana tapi efektif, menggunakan keunggulan kendaraan berat untuk mengendalikan medan. Terlihat jelas bahwa keberanian seorang sopir tangguh bisa lebih mematikan daripada jumlah anggota geng yang banyak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, sebagian besar anggota Serigala Malam akhirnya mundur. Beberapa tercebur ke sungai, sementara yang lain melarikan diri tanpa membawa kemenangan. Jembatan Kali 9 kembali sepi, hanya terdengar suara deru truk Sudarnoto dan aliran sungai di bawahnya. Kemenangan malam itu bukan tanpa risiko, tapi menunjukkan kecerdikan dan keberanian Sudarnoto. Sudarnoto menepikan truk di ujung jembatan, menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, tetapi pikiran tetap jernih. Ia sadar bahwa malam ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi simbol dari perlawanan melawan teror yang telah lama menakuti sopir di Pantura. Namanya semakin dikenal, dan keberaniannya kini menjadi ancaman nyata bagi Serigala Malam dan pihak yang melindungi mereka. Di bawah cahaya rem truk yang memudar, Sudarnoto menatap sungai yang mengalir deras. Ia tahu, pertempuran ini hanyalah awal dari konfrontasi lebih besar. Setiap anggota Serigala Malam yang terjatuh adalah pesan bagi yang masih hidup, ada sopir yang tidak takut, dan ia tidak akan berhenti. Malam Pantura menjadi saksi bisu dari kemenangan cerdas seorang sopir melawan kekacauan yang menguasai jalan. Video aksi Sudarnoto di jembatan Kali 9 tersebar luas di media sosial. Deru truk, motor yang tercebur ke sungai, dan manuver cerdas Sudarnoto menjadi tontonan yang menegangkan sekaligus menginspirasi. Warga dan sopir truk bersorak di kolom komentar, sementara pihak berwenang mulai merasakan tekanan dari publik. Nama Komandan Laksana, yang selama ini tampak tak tersentuh, mulai terseret dalam sorotan. Wartawan segera bergerak, mereka menelusuri kejanggalan patroli, laporan yang tak konsisten, dan saksi-saksi warga yang melihat motor geng bergerak bebas di malam hari. Setiap bukti yang muncul menimbulkan pertanyaan besar tentang profesionalisme dan integritas Komandan Laksana. Publik mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya melindungi Serigala Malam selama ini. Kepanikan mulai terlihat di kantor Komandan Laksana. Ia mencoba mengatur narasi, memberikan pernyataan terbatas, dan menekankan bahwa patroli tetap berjalan normal. Namun, saksi-saksi yang melihat mobil patroli menghindar dari lokasi serangan membuat klaim itu rapuh. Reputasinya mulai retak, meski ia masih memiliki jaringan kuat yang mendukung langkahnya di balik layar. Di sisi lain, Sudarnoto terus memantau perkembangan. Ia sadar bahwa publikasi video dan bukti yang dikumpulkannya menjadi alat penting untuk menekan jaringan yang melindungi Serigala Malam. Namun ia juga berhati-hati, Komandan Laksana bukanlah lawan biasa. Ia memiliki pengaruh dan sumber daya yang luas, sehingga menghadapi langsung tanpa strategi matang bisa berakibat fatal. Seiring tekanan media meningkat, warga dan sopir truk mulai bersuara lebih lantang. Mereka tidak lagi takut untuk melaporkan kegiatan mencurigakan, memberikan informasi tentang anggota geng motor, dan menuntut tindakan tegas dari aparat. Suara kolektif ini menjadi gelombang yang tak bisa diabaikan, memaksa pihak berwenang yang bersih untuk menindaklanjuti dan menyelidiki bukti yang muncul. Meski reputasinya mulai retak, Komandan Laksana masih bermain cerdik. Ia memanfaatkan jaringan yang lebih besar, menutup beberapa titik bukti, dan menekan pihak-pihak yang berpotensi melawan. Kekuatan tersembunyi ini membuatnya belum bisa sepenuhnya dijatuhkan. Sudarnoto menyadari bahwa lawan yang dihadapi lebih kompleks daripada sekadar geng motor, ada kekuatan sistemik yang harus dibongkar secara perlahan. Di balik layar, anggota Serigala Malam mulai resah. Mereka melihat pengaruh Komandan Laksana mulai goyah, dan sosok Sudarnoto semakin menjadi simbol perlawanan. Beberapa anggota yang biasanya brutal kini ragu-ragu, takut menjadi sasaran pengawasan atau tertangkap. Kegelapan jalur Pantura yang selama ini mereka kuasai mulai terpecah oleh sorotan publik dan bukti yang terekam.
Di akhir hari, Sudarnoto duduk di kabin truknya, menatap catatan dan video yang tersimpan. Ia tahu perjuangan belum selesai. Komandan Laksana mungkin retak, tapi jaringan lebih besar masih tersembunyi, menunggu kesempatan untuk bangkit. Tekad Sudarnoto semakin bulat, perlahan tapi pasti, kebenaran akan dibongkar, serigala malam akan ditundukkan, dan jalur Pantura yang gelap akan kembali aman bagi sopir-sopir yang selama ini hidup dalam ancaman. Di balik kabin truknya, Sudarnoto menatap layar kecil yang menampilkan rekaman rahasia. Ia tak percaya betapa jelas bukti itu menunjukkan transaksi antara Komandan Laksana dan Rahang Besi, bukti nyata bahwa geng motor dan oknum aparat selama ini berkolusi untuk memalak sopir truk di jalur Pantura. Setiap detail yang terekam menandakan kejahatan terstruktur dan sistematis yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan hati-hati, Sudarnoto memindahkan rekaman itu ke perangkat cadangan yang disimpan di truk sopir terpercaya. Ia tahu satu kesalahan bisa membuat semua bukti hilang atau disita musuh. Tekadnya bulat, kebenaran ini harus sampai ke tangan jurnalis terpercaya, agar publik bisa melihat siapa yang selama ini menebar teror di jalur Pantura. Namun langkah pertama itu segera membawa risiko besar. Saat ia melaju menuju pertemuan dengan wartawan, bayangan motor muncul dari sisi jalan. Beberapa orang bayaran bersenjata mendekat, mencoba memotong jalannya. Sudarnoto segera menyadari bahwa keberadaan bukti itu telah membahayakan dirinya. Perburuan pun dimulai, dengan kecepatan tinggi di jalan yang licin dan berkelok. Setiap tikungan menjadi peluang dan jebakan sekaligus. Dengan pengalaman bertahun-tahun mengemudi di jalur berbahaya, Sudarnoto memanfaatkan truk sebagai perisai sekaligus senjata. Ia menyalakan lampu sorot dan klakson secara strategis, mengecoh para pengejar, sementara manuver truk yang terukur membuat beberapa orang bayaran kehilangan keseimbangan dan jatuh dari motor. Namun ia tahu, ini baru awal dari serangan yang lebih serius. Kegelapan malam menjadi sekutu sekaligus musuh. Kabut dan bayangan pepohonan memberi Sudarnoto tempat bersembunyi, tapi juga menyulitkan penglihatan. Setiap deru motor di belakangnya membuat napasnya tersengal. Ia harus berpikir cepat, menembus jalur utama atau mengambil jalan samping yang sempit namun berisiko tinggi. Setiap detik menentukan nyawa dan keberhasilan membawa bukti itu ke tangan yang tepat. Sementara itu, para bayaran yang mengejar semakin agresif. Mereka mulai menembakkan tembakan peringatan, memaksa Sudarnoto mengubah arah truk secara mendadak. Air hujan yang menetes di aspal membuat roda truk meluncur, menambah ketegangan. Ia harus tetap fokus, memanfaatkan setiap pengalaman, insting, dan strategi yang telah ia susun selama berbulan-bulan memantau serigala malam. Di satu tikungan tajam, Sudarnoto memanfaatkan manuver cerdik untuk menjatuhkan beberapa motor pengejar ke parit di tepi jalan. Suara benturan dan teriakan membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, sementara beberapa musuh terhenti, masih ada yang mengejar. Strategi dan ketenangan menjadi satu-satunya senjata untuk bertahan hidup malam itu. Akhirnya, setelah pertempuran yang menegangkan di jalanan gelap, Sudarnoto berhasil menepi di lokasi aman yang telah disepakati dengan jurnalis terpercaya. Bukti utama aman, namun tubuhnya lelah dan napasnya tersengal. Malam Pantura menyaksikan kemenangan kecil itu, kebenaran berhasil diselamatkan, tetapi ancaman nyawa Sudarnoto masih nyata. Ia tahu, perburuan mungkin belum berakhir, dan langkah berikutnya akan menentukan keadilan untuk seluruh sopir di jalur Pantura. Dengan bukti rekaman transaksi rahasia di tangan, Sudarnoto bergerak cepat. Ia memanfaatkan jaringan sopir terpercaya dan warga yang pernah dibantunya untuk menyebarkan informasi ke jurnalis terpercaya. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, keamanan bukti dan keselamatan semua pihak menjadi prioritas. Tekadnya bulat, kebenaran harus diungkap, sekalipun nyawa taruhannya. Publik merespons dengan gempar. Media massa dan media sosial ramai memberitakan keterlibatan Komandan Laksana dalam kolusi dengan serigala malam. Saksi-saksi warga muncul memberikan kesaksian, sementara sopir truk membocorkan pola operasi geng motor yang selama ini menakutkan mereka. Sorotan publik yang masif membuat pihak berwenang tak bisa menutup mata lagi. Komandan Laksana, yang selama ini bermain di balik layar, akhirnya ditangkap. Pengaruhnya yang besar dan jaringan yang licik tidak mampu menahan gelombang bukti yang sudah tersusun rapi. Penahanan itu menjadi simbol bahwa bahkan kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan pun bisa runtuh ketika kebenaran terbuka. Nama Sudarnoto mulai dikenal bukan hanya sebagai sopir tangguh, tapi juga sebagai pahlawan diam-diam di jalur Pantura.
Sementara itu, serigala malam mulai terpecah. Beberapa anggota ditangkap, sebagian melarikan diri, dan sisanya bersembunyi ketakutan. Kekacauan internal membuat geng motor kehilangan kendali atas jalur Pantura. Jalanan yang dulu dipenuhi teror dan ketakutan kini mulai terasa aman bagi sopir dan warga setempat. Perlahan, kehidupan normal kembali menapaki jalur yang sebelumnya gelap. Meski kemenangan ini terlihat sempurna, Sudarnoto tetap waspada. Ia tahu, selama ada kekuasaan yang bisa dibeli, selama ada aparat yang korup, kejahatan bisa muncul kembali. Pengalaman panjangnya mengajarkan bahwa keamanan jalur tidak hanya tentang mengalahkan musuh sekali, tetapi juga tentang menjaga agar sistem tetap bersih dan pengawasan tetap berjalan. Bantuan sopir lain dan warga desa menjadi kunci keberhasilan. Mereka yang dulu takut kini mulai berani bersuara, mengawasi, dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Sudarnoto menyadari, perlawanan kolektif ini jauh lebih kuat daripada perlawanan satu orang. Ia bukan lagi sekadar sopir truk, ia menjadi simbol solidaritas dan keberanian masyarakat yang menolak ditindas. Di malam yang tenang, Sudarnoto menatap jalan panjang yang kini diterangi lampu jalan yang baru diperbaiki. Angin malam membawa aroma tanah basah dan pepohonan. Meski teror telah mereda, ia tetap waspada, memahami bahwa keadilan adalah perjuangan yang berkelanjutan. Setiap truk yang melintas di jalur Pantura kini membawa harapan baru bagi sopir yang selama ini hidup dalam ancaman. Dengan napas tenang, Sudarnoto kembali menyalakan mesin truknya. Jalur Pantura kini aman, tapi tanggung jawabnya tidak berakhir. Ia tetap menjadi penjaga sunyi di jalan raya, siap menghadapi bahaya berikutnya jika kejahatan mencoba muncul kembali. Malam Pantura menjadi saksi bisu perjuangan seorang sopir yang menolak menyerah, sekaligus awal dari babak baru dalam menjaga keadilan di jalanan. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.